Bawaslu, selamat datang dalam podcast Mas Lugan. Kali ini dalam rangka semarak HUT Bawaslu Kabupaten Kota yang ketiga, podcast Mas Lugan hadir di tempat yang berbeda. Bawaslu kali ini mengambil setting di salah satu desa anti politik uang yang telah dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan di tahun 2019. Podcast kita kali ini akan menghadirkan narasumber yang luar biasa tentunya untuk membahas mengenai tahapan adjudikasi dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Untuk itu, mari ikuti untuk menemui narasumber kita. Ini kelihatannya asik sekali nih. Boleh nih, Bro? Silakan ya. Oke. Silakan. Ya. Nah, sahabat Bawaslu, yang pertama ada Bapak Desi Arihartanta selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Monggo Pak disapa. Halo, sahabat Bawaslu. Salam sehat ya. Kemudian ada Bapak Mo Syahirul Alim selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Grobogan. Oke, Pak Irul, disapa dulu sahabat Bawaslu. Terima kasih sahabat Bawaslu semua. Semoga hari ini tetap sehat dan bahagia. Terima kasih. Sahabat Bawaslu, dalam gelaran kontestasi ini Bawaslu memiliki peran yang sangat penting, yaitu yang pertama melakukan pencegahan, kemudian penindakan pelanggaran. Yang sangat-sangat istimewanya lagi, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Ya, Nah, betul. sebelum kita masuk ke dalam tahapan adjudikasi yang menjadi tema kita pada hari ini, akan sedikit kita refresh begitu mengenai sengketa proses pemilu. Ke Pak Irul dulu, Pak. Ya. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu, karena untuk sengketa hasil pastinya ke Mahkamah Konstitusi. Nah, bisa dijelaskan Bapak, apakah itu yang dimaksud dengan sengketa proses pemilu? Terima kasih ya. Seperti yang sudah kita sampaikan dulu, ini kita juga pengen mengingatkan kembali pada publik, pada sahabat Bawaslu semua, kita khususnya di Bawaslu Kabupaten Grobogan setiap bulan ya, sejak bulan Maret kemarin 2021, kita pertama kali di tanggal 23 itu selalu mengadakan acara seperti ini, kaitan tentang kita mensosialisasikan kewenangan penyelesaian pemilu yang kita punya. Jadi itu nanti program ini akan berakhir sesuai rencana di akhir tahun atau Desember ya. Biasanya kemarin itu selalu kita adakan di kantor. Nah, kenapa sekarang kita pakai ini? Ya ini karena kita sekarang saat ini ada di Candi Joglo. Kita cari suasana baru. Cari suasana yang berbeda. Betul Pak. Ya ini kan juga desa termasuk kampung anti politik uang ya, yang sudah betul. kita dulu launching November 2019. Jadi kaitannya historisnya sangat erat ini. Candi Joglo, Bawaslu Grobogan. Nah, kita kembali tadi yang ditanyakan, sebetulnya apa sih sengketa itu, sengketa khususnya sengketa proses pemilu. Kalau kita merujuk di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017 di situ kan sudah jelas ya. Sengketa proses pemilu itu kan meliputi sengketa antar peserta dengan peserta ya. Kemudian sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu. Itu di pasal 466 bisa kita lihat. Di situ Bawaslu, kemudian kalau bicara di pasal selanjutnya atau khususnya di 468 itu kan juga dijelaskan bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota itu berwenang menyelesaikan sengketa itu tadi. Memang ini berbeda. Kalau tadi sudah disampaikan sengketa hasil itu di Mahkamah Konstitusi, ini sengketa proses, artinya dalam tahapan-tahapan proses pemilu yang sudah berjalan seperti itu. Oke, berarti tahapannya tuh seperti apa nanti bisa disengketakan. Nah, kemudian objeknya Pak. Objek dari sengketa proses ini apa aja Pak? Tentu kan bicara sengketa pasti kan ada hal yang disengketakan. Misalkan saya sama Mbak E ini ada sengketa misalkan. Tentu kan ada sengketa apa itu? Mungkin karena kekurang sinkronan, saya pengennya seperti ini kurang pas. Itu contoh. Tapi kalau dalam pemilu ataupun sengketa proses pemilu, tentu yang kita jadikan objek atau mau dijadikan objek itu adalah surat keputusan dari KPU
KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Jadi di situ itu juga di Undang-Undang 7 juga dijelaskan. Kemudian di Perbawaslu yang mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa juga. Jadi objeknya jelas ya, surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Diperjelas lagi kalau menurut Perbawaslu tentang tata cara sengketa itu berita acara pun bisa menjadi bisa. Jadi Alasannya lebih luas. apa itu, Pak? Bisa Ya mungkin karena kan seperti ini ya, selama ini kita kan ataupun pihak yang mau mengajukan ataupun pemohon mungkin kesulitan, dia belum mendapatkan ataupun kesulitan untuk mendapatkan surat keputusan itu tadi ya. Jadi mungkin dia baru mempunyai berita acara, karena berita acara itu biasanya kan juga menjadi dasar ya Pak ya, dasar untuk mengeluarkan surat keputusan. Artinya Bawaslu mengeluarkan peraturan Bawaslu untuk lebih memudahkan pihak pemohon untuk mencari keadilan dalam hal ini khususnya sengketa proses pemilu. Seperti itu. Kalau tadi kan yang diterima pemohon berita berupa BA ataupun surat keputusan. Betul, surat sebenarnya keputusan. Pemohonnya sendiri itu siapa dengan siapa gitu Pak? Terima kasih. Ini juga mengingatkan kembali ya, betulnya ini kan sekedar merefresh ya. Artinya ini juga dulu sudah kita sampaikan, tapi tidak ada salahnya kita selalu menyampaikan ke sahabat Bawaslu semua. Sebetulnya yang dimaksud pemohon itu sebenarnya cukup banyak juga kalau kita bicara pemohon. Pemohon berarti kan orang yang bisa memohonkan kan seperti itu. Siapa saja cukup banyak. Pertama, di situ ada calon ada partai politik, ya toh, calon peserta pemilu dia sudah mendaftarkan diri di KPU. Artinya partai politik yang sudah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU. Kemudian yang kedua, partai politik peserta pemilu. Ini juga bisa jadi pemohon seperti itu. Kemudian ada lagi siapa dia? Calon anggota DPR, anggota DPRD, dia yang sudah mendaftarkan diri ke KPU itu. Kemudian calon anggota DPR dan DPRD yang sudah masuk dalam daftar tetap, calon tetap DCT itu loh. Yang pertama meskipun baru mendaftar, belum ditetapkan pun sudah punya legis teknis sebagai pemohon. Bisa. Kemudian itu tadi calon tetap ya sudah tercantum dalam calon tetap anggota, tapi calon anggota DPR, DPRD. Kemudian ada lagi siapa? Calon anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ya, yang sudah mendaftarkan diri itu juga bisa, betul itu. Kemudian calon DPD yang sudah tercantum dalam DCT itu juga punya calon, betul. Bisa, ya? Ya, artinya bakal calon bisa sebagai pemohon, calon pun bisa. Calon kan berarti sudah tercantum dalam daftar calon tetap. Kemudian pasangan calon, bakal pasangan calon. Ini yang dimaksud presiden dan wakil presiden. Betul. Kemudian pasangan calon, tadi bakal pasangan calon, sekarang pasangan calon. Nah itu saya kira di Perbawaslu 18 2017 semua sudah diatur secara jelas, sangat rinci sekali. Kemudian kalau sedikit lagi merefresh Pak, tahapan dalam penyelesaian sengketa proses itu seperti apa Pak? Oh itu oke. Kalau kita merujuk tadi ya di ketentuan Undang-Undang 7 2017 kan di situ kan ada. Artinya seperti ini, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota itu kan menyelesaikan sengketa itu tadi, proses itu melalui dua tahapan Pertama tentu mempertemukan atau menerima, mengkaji permohonan gitu. Yang kedua mempertemukan para pihak bersengketa, kita temukan. Lah untuk apa ditemukan? Ya mestinya untuk didamaikan kan seperti itu. Artinya mediasi, betul sekali. Artinya pertama itu langkahnya seperti itu ya, kita menerima, mengkaji permohonan, kemudian mempertemukan para pihak untuk mencapai kesepakatan dalam mediasi atau musyawarah mufakat. Terus bagaimana orang bersengketa kan tentu bisa sepakat, bisa damai dalam mediasi, bisa juga tidak. Saya nggak setuju, saya mau pokoknya ngotot, dia ngotot. Pokoknya ini harus Taksa damai nggak mau, terus gimana ini? Sudah diatur, itu juga dijelaskan bahwa memang kalau dalam tahapan mediasi itu tadi tidak tercapai kesepakatan antara para pihak, tidak tercapai sepakat, maka Bawaslu akan melanjutkan ke tahap adjudikasi. Oke, kalau begitu bisa sedikit disimpulkan bahwa tahapan dalam penyelesaian sengketa proses itu diawali dengan mediasi. Ketika para pihak ini tidak mencapai kesepakatan, maka bisa menuju ke tahapan adjudikasi. Boleh dijelaskan Pak ini, karena tema kita ini tadi tahapan adjudikasi. Gitu. Sebenarnya adjudikasi sendiri itu seperti apa? Kemudian apakah di dalam adjudikasi ini juga ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilewati begitu?
Ya, terima kasih ya. Oke. Kita sampaikan lagi, adjudikasi itu sebetulnya suatu proses ya. Di situ proses persidangan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Artinya tahapannya ya persidangan, di situ ada majelis tentunya. Persidangan ada majelis ya. Kita misalkan berarti saya jadi majelis, ada yang jadi ketua majelis, ada yang jadi anggota majelis misalkan seperti itu. Kemudian tentu juga tidak bisa majelis sendiri, ada yang membantu, sekretaris majelis ya, seperti itu, ada asisten majelis, ada notulen, ada perisalah. Jadi proses di persidangan proses seperti itu. Jadi kemudian di situ juga tentu ada tahapan-tahapan yang kita lalui ya. Kita misalkan ya, tadi kan mediasi sudah tidak sepakat, lanjut adjudikasi. Tentu tahapan pertama adalah pembacaan permohonan, karena kita kan tahu ya, adanya penyelesaian sengketa ini tentu kan dimulai dari permohonan dulu toh. Mestinya kan pemohon kan mengajukan permohonan. Nah, itu kita bacakan. Jadi dalam adjudikasi yang pertama itu tahapannya pemohon itu membacakan permohonan. Nah, apa yang dibacakan? Ini juga harus kita sampaikan, meskipun dulu juga sudah pernah kita sampaikan. Permohonan di situ itu form yang dibacakan itu banyak sekali rinciannya. Satu, memuat tentang identitas pemohon, siapa ya toh, misalkan nama, alamat, itu nomor telepon, kemudian ada nomor identitas itu KTP atau tanda penduduk atau identitas lain yang sah, tentunya kan seperti itu. Kemudian di situ juga ada identitas termohon, siapa termohonnya juga harus jelas, nama dan segala tadi, alamat dan sebagainya seperti itu. Kemudian setelah itu adanya uraian kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu ya, seperti itu. Kemudian harus juga ada kedudukan hukum pemohon dalam penyelenggaraan pemilu. Misalkan saya pemohon, saya punya kedudukan apa? Oh, saya dulu calon misalkan. Saya pernah mendaftarkan diri sebagai calon, mohon maaf misalkan sebagai calon anggota DPD misalkan ya. Nah, berarti kedudukan saya kan seperti itu dulu. Kedudukan hukum maksudnya. Kemudian kedudukan hukum termohon juga harus dijelaskan. Ini siapa termohonnya? Tadi lupa belum kita sampaikan juga, termohonnya di sini adalah KPU yang mengeluarkan tadi, yang mengeluarkan surat keputusan. Tentunya dia akan menjadi termohon ya. Jadi kedudukan hukum termohon juga ada. Kemudian adanya itu tadi penyebutan ataupun uraian tentang tenggang waktu penyelesaian sengketa, tenggang waktu pemohonan penyelesaian sengketa ya. Kemudian masih banyak lagi, di samping itu juga harus ada penyebutan itu secara jelas apa sih sebetulnya objek sengketa yang disengketakan, yang tentunya memuat kerugian langsung ada di situ. Iya, memuat kerugian langsung dari pemohon terhadap objek yang disengketakan. Kemudian alasan-alasannya juga harus disebutkan secara jelas. Menyebutkan juga bukti-bukti yang akan diajukan. Yang terakhir yang tidak boleh ketinggalan, tidak boleh dilupakan, harus ada hal yang dimohonkan atau petitum biasanya tuntutan itu loh. Jangan sampai ya sudah rinci Pak, sudah membuat rinci, wah identitas pemohon komplit sekali. Dan teman komplit sekali, uraiannya sangat rinci sekali. Apa yang disebutkan rinci, tapi terakhir lupa. Saya lupa nggak ada petitumnya ya. Repot itu nanti seperti itu. Saya kira seperti itu. Oke. Sekarang kita beralih ke Pak Ari begitu. Nah, kalau tadi disampaikan adanya pembacaan pemohon, tentunya sebagai imbal balik pasti ada jawaban dari termohon. Nah, salah satu tahapannya kan pasti itu gitu kan. Ada jawaban termohon, kemudian nanti ada pihak terkait, ada pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan. Nah, kalau ini coba mohon dijelaskan Bapak mengenai tahapan pembacaan jawaban termohon. Nah, sekiranya tuh apa aja yang harus ada di dalamnya, Pak? Oh ya, terima kasih. Jadi terkait dengan apa saja yang ada di jawaban termohon itu hampir mirip dengan dari pemohon juga apa yang ada di sini. Tadi disebutkan dari Pak Irul kan tentunya ada nama, identitas yang jelas ya, identitasnya yang jelas itu juga harus ada termohon itu, dan juga kemudian meliputi nama, alamat, nomor telepon gitu, yang bisa dihubungi, dan atau kuasa hukumnya juga. Kalau ada kuasa hukumnya, kemudian alamat kantornya di mana, dan termasuk juga alamat surat elektronik atau email. Jadi identitas yang jelas. Kemudian tadi disebutkan dari Pak Irul ada tenggang waktu, itu juga di jawaban termohon itu juga ada tenggang waktu untuk mengajukan jawaban dari termohon ini. Kemudian
tidak kalah penting juga kedudukan hukum dari termohon. Itu juga harus hampir ada. sama sebenarnya. Iya, hampir sama. Kemudian kalau sudah jawaban dari termohon terhadap pokok-pokok permohonan dari pemohon tadi itu tentunya yang harus ada ya, itu juga. Dan jawabannya terus harus ada kan gitu. Jadi setelah ada jawabannya juga tidak boleh lupa di situ juga harus ada petitum. Jadi apa yang harus diputuskan yang bisa diputuskan oleh termohon. Memang harus selalu ada betul ya. Karena kan memang yang dimohonkan kan bisa pastinya kalau dari pemohon mengabulkan kan seperti itu toh. Tuntutan kan seperti itu aku pemohon. Ya Bawaslu mengabulkan. Ini dijawab sama termohon, tolak saja. Seperti itu menolak permohonan pemohon kan seperti itu. Artinya pasti saling kontra. Antara pokok permohonan dengan jawab pasti kontra. Karena sudah masuk ke adjudikasi. Iya, artinya pasti dia tidak tetapi mufakat sudah selesai di mediasi. Kalau sudah sepakat kan tadi nggak lanjut gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada tanggapan dari pihak terkait. Nah, Pak. Kalau bisa dijelaskan gitu, siapa saja yang sebenarnya bisa menjadi pihak terkait tersebut dan apakah pihak terkait ini juga harus mengajukan? Artinya kemudian kapan permohonan sebagai pihak terkait ini dapat dilakukan, Bapak? Ke Pak Irul. Sebetulnya kalau kita bicara tadi bersengketa kan memang biasanya kan 2 orang. Tapi di sini ternyata dalam sengketa proses pemilu itu peraturan Bawaslu tadi yang sudah kita sebutkan tentang tata cara penyelesaian sengketa baik di Bawaslu tadi 18/2017 sudah berubah sampai Bawaslu 5/2019. Di situ ternyata Bawaslu memberikan ruang, memberikan ruang bagi pihak-pihak terkait. Pihak terkait, artinya siapa pihak terkait ini? Pihak terkait ini mestinya dia seseorang yang merasa akan dirugikan, pastinya seperti itu. Misalkan saya, itu kok pemohon mengajukan permohonan ya, saya sebagai pesaingnya mungkin ya kandidatnya. Artinya kan, ini saya ambil contoh saja. Kita juga ambil contoh salah satu cara yang mudah gitu, biar kita menjelaskan itu mudah ditangkap. Misalkan saya DPD, anggota DPD, saya calon anggota DPD sudah ditetapkan dalam DCT oleh KPU misalkan. Ternyata yang Pak Ari ini tidak ditetapkan toh, makanya dia mengajukan sebagai sengketa, sebagai pemohon. Saya bisa masuk ke situ sebagai pihak terkait, karena apa? Saya merasa terancam dalam tanda kutip terancam. Kalau Pak Ari ini nanti lolos, jadi saingan saya. Itu loh, itu di situ. Artinya memang Bawaslu memberikan ruang bagi pihak-pihak terkait itu seperti itu. Yang dia mengalami kerugian langsung lah dengan kira-kira nanti dengan putusan Bawaslu itu dia bisa dirugikan seperti itu. Jadi di situ juga tidak harus ada pihak terkait. Nggak harus. Ya tidak harus toh. Meskipun sudah diberikan ruang pihak terkait, tapi kan juga tidak harus selamanya pihak terkait menggabungkan diri atau mengikutkan diri dalam sengketa kan tidak. Dan yang perlu kita sampaikan itu juga sebagai pihak terkait ya tentunya dibatasi juga. Artinya seperti ini, jangan sampai dia pihak terkait itu baru mengajukan permohonan setelah sampai tahapan pertengahan misalkan pembuktian kan tidak seperti itu, tidak. Jadi Bawaslu ngatur ya paling tidak dia di persidangan ataupun di adjudikasi yang kedua. Dia paling lama di situ jawaban berarti dia harus sudah mengajukan permohonan diri sebagai pihak terkait. Seperti itu. Jadi saya kira seperti itu. Pihak terkait memang ini saya kira dalam rangka memang betul-betul Bawaslu itu sebagai penegak keadilan pemilu ya. Sampai di situ pun kita fasilitasi peraturan Bawaslu memberikan ruang dan kesempatan bagi pihak terkait seperti itu. Kalau tadi disampaikan Pak Ari, Pak Irul maaf, jangan sampai pihak terkait itu masuk ke masuknya itu pada saat terlambat sudah di tahapan pembuktian. Nah, kalau tahapan pembuktian sendiri apa Pak Ari? Seperti jadi, apa? Ini sudah masuk ke tahapan pembuktian. Jadi tadi berangkat dari jawaban termohon tadi itu juga perlu kami tambahkan bahwa jawaban termohon itu juga disertai dengan bukti ataupun juga berupa surat ataupun tulisan. Kemudian di tahap pembuktian ini dimulai dengan pengesahan dari alat bukti sendiri. Jadi ada istilahnya dileges itu ya. Itu jadi alat ini dibuat dalam 4 rangkap. Jadi satu rangkap ini adalah asli jalan kopi yang di Dugi Materai, kemudian dileges di kantor pos. Nah itu kemudian yang
ketiga salinannya. Nah, kemudian selain itu juga disertakan dokumen digitalnya atau soft file-nya dalam Pembuat ya Pak ya. Ya betul, soft file. Jadi dalam untuk dilakukan pengesahan alat bukti. Kemudian di tahap pembuktian ini juga dilakukan pemeriksaan alat bukti itu. Ya. Jadi kemudian apa jenis-jenis alat bukti ini? Yang pertama bisa surat. Ini salah satunya bisa dari surat keputusan atau BAKPU ini yang atau mungkin juga dokumen-dokumen tertulis lainnya ini. Kemudian yang kedua adalah keterangan dari pemohon dan termohon yang disampaikan pada sidang adjudikasi. Gitu. Yang awal tahapan awal. Iya, itu kan di tahap pembuktian ini kita dengar keterangan dari pemohon bagaimana, termohon bagaimana, ini kan untuk didengarkan oleh majelis. Yang berikutnya adalah keterangan saksi. Ya, terkait dengan saksi ini adalah orang yang benar-benar mengalami, melihat dan mendengar sendiri ya, terhadap suatu peristiwa itu, dan nanti didengar keterangannya di sidang adjudikasi dalam penyelesaian sengketa proses. Dan syarat-syarat saksi itu sendiri juga sudah diatur, diantaranya berusia 17 tahun, kemudian juga sudah atau pernah kawin ya, sama biasanya. Jadi 17 tahun ataupun pernah atau sudah kawin, kemudian berakal sehat tentunya. Nah, kemudian ini yang perlu diperhatikan adalah tidak ada hubungan darah dan hubungan semenda ya Pak, misalnya sepupu atau keponakan itu terhadap pemohon maupun termohon ini, jadi tidak ada hubungan keluarga netral. Iya. Kemudian nanti akan didengar, dilihat, kemudian apa yang dialami itu disampaikan di pembuktian ini. Dan, artinya saksi harus melihat sendiri berarti. Iya, melihat sendiri. Kalau katanya kan tentu mestinya seperti itu ada pertimbangan sendiri. Katanya seperti itu kan. Ya. Kemudian dalam saksi ini minimal ada 2 orang saksi. Betul, 2 orang saksi. Dengan saksi itu 2 orang saksi ya Pak itu. Ya. Nah, selanjutnya juga bila ada adalah keterangan ahli. Nah, ahli ini adalah orang yang memiliki suatu keahlian khusus ya, keahlian khusus yang bisa diperlukan untuk memberikan keterangan pada penyelesaian sengketa proses ini. Gitu. Setelah itu juga alat bukti berupa informasi elektronik ataupun dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya. Ini bisa berupa gambar, tulisan, ya foto dan segala macam itu. Dan yang terakhir adalah alat bukti adalah pengetahuan majelis sidang. Ini yang di proses sengketa ini agak beda. Biasanya kalau di pembuktian di sidang-sidang ada petunjuk ya Pak. Kalau di sini dimasukkan alat bukti ini pengetahuan majelis sidang. Oke, tahapannya memang lumayan begitu ya Pak. Kemudian ini sampai di tahapan akhir. Nah, kembali ke Pak Irul. Ketika sampai pada tahapan kesimpulan nih, kesimpulan dari para pihak. Kemudian apa saja yang harus ada dalam kesimpulan yang ditulis oleh pemohon dan termohon Pak? Ya, terima kasih, seperti sudah disampaikan ya, banyak sekali tahapan pembuktian tadi ya. Tapi sebelum kita masuk ke kesimpulan, saya tak coba tadi ada yang sedikit terlewatkan saat tadi tahapan adjudikasi yang pertama tadi kan pembacaan permohonan. Di situ kan juga perlu kita sampaikan bahwasanya di situ ada ruang juga bagi pemohon untuk melakukan perbaikan permohonan. Ya, artinya perbaikan permohonan bisa saja, yang penting dia diajukan sebelum jawaban dari termohon dibacakan, tentunya seperti itu toh. Dan yang paling pokok lagi, bolehlah misalkan ada perbaikan permohonan, misalkan menambah materi, alasan-alasan misalkan, ataupun pengurangan. Yang penting tidak merubah hal yang paling pokok, yaitu petitum. Artinya petitum ya harus seperti itu, tidak boleh dirubah. Itu juga harus berarti juga harus diajukan, kemudian juga harus diparaf permohonan tadi, perbaikan permohonan, diparaf lagi. Kemudian juga yang tidak boleh lupa, tetap harus dibubuhi materai, ya seperti itu. Ya. Artinya yang penting tahapan perbaikan permohonan ini tidak sampai mengganggu, pada prinsipnya tidak sampai mengganggu tahapan adjudikasi secara keseluruhan.
Saya kira seperti itu. Itu yang perlu kita sedikit kita sampaikan lagi. Kemudian kalau kita bicara tentang kesimpulan, tentu kesimpulan itu kan memang sesuatu hal yang ya harus, ya tentu termohon semuanya juga harus membuat kesimpulan ya. Saya kira seperti itu, dan biasanya harus tertulis juga. Kesimpulan misalkan saya yang pemohon misalkan, tentu di situ saya juga akan menulis minimal identitas pemohon pasti harus ada lagi, kita singgung lagi. Kemudian apalagi ya tentu tentang itu tadi, tentang jawaban termohon seperti apa. Kemudian tentang pembuktian. Artinya di situ saya sebagai pemohon misalkan nulis kesimpulan, pasti saya akan tulis secara rinci dalam tahapan persidangan, khususnya pembuktian itu tadi. Tahapan pembuktian misalkan tentang apa, siapa saksi yang diajukan, siapa saja, ada berapa orang, siapa namanya, pasti saya tulis. Keterangannya serinci-rinci mungkin pasti akan saya tulis. Sebagai pemohon pasti seperti itu. Kemudian alat bukti apa saja yang diajukan, ya pasti akan saya tulis semua. Saya tulis, pokoknya saya rinci tentang pembuktian bahwa pemohon sudah mengajukan keterangan saksi-saksi berapa orang, 2 orang misalkan, saya tulis uriannya seperti ini, alat buktinya yang saya ajukan apa aja saya tulis. Kemudian kita juga akan masuk ke kesimpulan pokok, tentu dari pokok-pokok permohonan itu kita kuatkan lagi, dan yang tidak kalah penting lagi harus selalu kita tuangkan, harus selalu kita cantumkan hal yang kita mohon untuk diputuskan. Itu petitum harus selalu masuk. Intinya kesimpulan itu kan sebuah penegasan ya. Saya kira sebuah penegasan lah. Saya menegaskan, saya simpul, kemudian berdasarkan itu tadi uraian di atas, mohon kepada majelis adjudikasi satu untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, misalkan seperti itu. Kemudian kalau dari pihak termohon saya kira juga hampir sama isinya. Tetap dia juga mesti menuliskan dulu identitas termohon. Saya kira seperti itu. Dia kapan mengajukan tenggang waktu tentang pengajuan jawaban. Mestinya tidak melebihi dari waktu yang sudah ditentukan. Misalkan seperti itu sudah diuraikan. Pasti juga termohon juga akan menguraikan juga siapa tentang tadi kedudukan hukum misalkan. Mestinya terus juga tentang pembuktian juga harus diuraikan semua. Saya kira intinya kesimpulan itu hampir sama kok isinya. Artinya itu di situ yang perlu kita sampaikan itu tidak ada form. Artinya kita kalau pengajuan permohonan kan ada form yang ditentukan. Misalkan form PSPP 01. Kalau di kesimpulan ataupun tadi yang disampaikan Pak Ari jawaban itu kan tidak ada. Artinya tidak ada baku gitu loh Pak. Yang diatur di Bawaslu kan nggak seperti itu toh. Artinya hanya dituliskan majelis hakim setelah majelis adjudikasi setelah tahapan pembuktian kan memberi kesempatan untuk para pihak untuk membuat kesimpulan. Secara tertulis kan seperti itu. Pokoknya yang penting itu tadi ya, petitum atau hal yang dimohonkan memang harus selalu ada. Itu baik dari pihak pemohon ataupun pihak termohon. Intinya harus seperti itu kesimpulan. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Oke. Kemudian ketika ada kesimpulan endingnya, endingnya tentunya proses. Ini putusan begitu ya Pak. Kemudian ke Pak Ari nih, apa saja yang harus dilakukan oleh majelis dalam membuat sebuah keputusan? Ya, jadi setelah tadi ya tahapan kesimpulan, terus nanti berinjak kepada tahapan putusan. Ini ada bagian dari majelis untuk menyusun membuat putusan. Gitu. Yang harus diperhatikan adalah tentunya sebuah pertimbangan hukum dari majelis atau pertimbangan majelis ini yang di dalamnya memuat pertama adalah kewenangan Bawaslu itu. Jadi ada pokoknya dari pasal-pasal di undang-undang sampai dari Bawaslunya kewenangan dari Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses itu sendiri. Setelah ada kewenangan Bawaslu, kemudian juga disampaikan kedudukan hukum dari pemohon dan juga kedudukan pemohon. Diulas kembali di dalam pembuatan pertimbangan untuk putusan ini. Kemudian tenggang waktu pengajuan permohonan juga buat pertimbangan. Jadi masih sudah memenuhi atau barangkali malah sudah lewat atau seperti apa, nah itu juga disampaikan dalam pertimbangan hukum majelis itu, termasuk juga objek sengketanya apa yang terjadi dari objek sengketa. Kemudian setelah itu dari majelis juga akan melakukan atau memberikan pendapat hukum majelis. Itu disampaikan di dalam putusan itu berdasarkan dari fakta persidangan tadi di tahapan pembuktian. Diurai di situ secara rinci dari awal. Tadi disampaikan Pak Irfan memang harus semua dicatat semua ya, bagaimana tadi keterangan
keterangan saksi seperti Ya, apa, betul. pembuktiannya Alat seperti buktinya apa, seperti apa gitu. semua. Itu Rinci ya, Ya. juga dijadikan pertimbangan hukum majelis. Nah, setelah itu sampai pada penentuan putusan. Pembacaan Putusan ini buat bacakan. eh, kita di mekanismenya adalah pembacaan ini dibaca oleh ketua majelis di awal, kemudian karena itu kan nanti banyak Mbak. Misalnya sampai berapa lembar-lembar, Iya. 20 sampai 30 lembar tuh. lebih lah, kadang ada yang Tergantung ratusan lembar. ininya, objeknya Dan juga semakin banyak saksi, semakin alat bukti, iya, kan semakin akan banyak. tebal juga. Nggak mungkin itu dibaca nanti. oleh Iya. ketua majelis Iya. ya. Jadi nanti terus dilanjutkan dari secara Bergantian, bergantian betul. dari anggota majelis. Nah, Terus, namun pada saat tiba pembacaan amar putusan ini dibacakan oleh ketua majelis. Terus saya kira dulu kan kita sudah pernah dulu Iya. waktu penanganan pelanggaran Pelanggaran, administrasi ini ya juga di juga pemilu juga kemarin itu, di kita kan secara 2019. bergantian untuk membacakan putusan itu ya. Iya. Pertemuan itu kita bacakan terus tapi begitu amar putusannya ketua majelis yang Ketua majelis. membacakan Kemudian seperti itu. Duk, kalau Ya, ya. seperti itu. Terus terkait dengan jenis putusannya ini ada 3 di mana putusan itu menolak Ya. permohonan pemohon untuk seluruhnya ataukah mengabulkan permohonan pemohon ini untuk sebagian Oke. atau mengabulkan permohonan pemohon ini untuk seluruhnya gitu. Iya. Tahapannya tuh banyak sekali Betul, ya, Pak. banyak sekali. Ini Tadi penutup betul. ini. Ya, oke. Artinya betul tadi yang disampaikan tuh betul sekali. Jenis-jenis putusan tentunya tadi ya sudah di para pemohon kan sudah menulis petitum tadi bisa mengabulkan untuk seluruhnya tadi sudah disampaikan ataupun mengabulkan sebagian ya atau juga justru malah majelis menolak untuk seluruhnya seperti itu. Tidak boleh digabung-gabung ya Pak? Ya tidak boleh. Jangan sampai kita mengabulkan sebagian dan menolak seluruhnya. Nanti bingung. Bingung karena pada prinsipnya putusan harus bisa dijalankan, harus jelas itu sangat menentukan. Iya. Final dan jelas. mengikat. Ya, Artinya oke. sangat jelas bunyinya harus amar putusannya harus sangat jelas gitu. Iya, iya, iya. Biar bisa dijalankan isi putusan itu. Kalau tadi dari awal sampai dengan pembacaan putusan itu kan lumayan ya, banyak gitu. Ya, Sebenarnya tuh ada jeda, ada waktunya nggak sih Pak? Ya sebetulnya kalau bicara tentang mekanisme tadi cukup panjang juga ya. Artinya di sini semua juga seperti yang sudah kita sampaikan beberapa kali, kita juga sangat dibatasi oleh waktu. Artinya itu semua di dalam sengketa proses pemilu khususnya seperti ini semua sudah dibatasi. Artinya kita diberi waktu oleh Undang-Undang Pemilu itu ataupun dijelaskan lagi di Perbawaslu tentang tata cara penyelesaian sengketa. Kita tuh hanya punya waktu tuh maksimal 12 hari. 12 hari. 12 hari sejak iya. diterimanya Permohonan. sejak tanggal diterimanya permohonan. 12 hari itu bisa kita kalau bisa kita sampaikan sudah dibagi-bagi loh. Nah, misalkan untuk mediasi yang sudah kita sampaikan Ya, di lalu kan awal, maksimal kan hanya 2 hari. Nah, berarti kan sisa 10 hari. Nah, ini kan untuk adjudikasi. Mau enggak mau, suka enggak suka ya harus kita maksimalkan, harus selesai di situ. Artinya tidak boleh melewati tenggang waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang seperti itu. Saya kira seperti itu. Kita harus berpacu dengan waktu ya. Iya. Betul seperti itu. Sebenarnya ini cukup menarik sekali ya sahabat Bawaslu, akan tetapi memang kita harus dipisahkan oleh waktu. Tentunya Ya. kita berterima kasih sekali, Oke. banyak sekali ilmu begitu Ya, ya, kita ngobrol. iya yang disampaikan oleh kedua bapak-bapak kita ini. Nah jadi bisa sedikit kita simpulkan bahwa Bawaslu itu memiliki kewenangan yang sangat luar biasa, yaitu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Ya. Nah, kemudian tahapannya tadi sudah disampaikan panjang lebar. Nah, sedikit saya ringkas ini, yaitu tahapan adjudikasi itu ada pembacaan permohonan, Ya. permohonan pemohon tentunya, Ya. kemudian ada jawaban dari termohon, selanjutnya ada tanggapan dari pihak terkait, ada tahapan pembuktian, Betul. ada kesimpulan Kesimpulan. dari para pihak, serta yang terakhir adalah pembacaan putusan. Nah, tidak kalah penting ini jika kasus sengketa proses pemilu ini dapat diselesaikan atau ditangani dengan sangat baik, dipastikan dan diyakini bahwa demokrasi telah terwujud. Nah, sahabat Bawaslu, demikian podcast kita pada hari ini. Terima kasih sudah Ya. menyaksikan. Terima kasih Ya, juga ya, Bapak. sih. Sama-sama.
Kita bertemu pada podcast selanjutnya. Bersama rakyat awasi pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Selamat Bawaslu, demikian tadi podcast kita di hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe semua media sosial Bawaslu Kabupaten Grobogan. Dah.